Yang terhormat Kepala SMA ITB Rodatul Jannah yang hari ini diwakili oleh ada Ibu Kiki Maulidina SDI, Bapak Maskur dan Bapak Yudi Lahar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA ITB Rodatul Jannah, yang kami muliakan Bapak dan Ibu Wali peserta didik kelas 12. Kain dijual panjang sekilar, bunga dipetik di depan kolam. Selamat datang Bapak Ibu yang kami muliakan. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat-Nya kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dengan agenda informasi, transformasi, seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri tahun 2023. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita mengucap basmalah. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA ITB Rodatul Jannah yang akan diwakilkan oleh Bapak Yudi Lahar. Kepada Bapak Yudi kami persilakan. Cek, terima kasih Bu Desma. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid, peserta didik, yang terhormat juga rekan-rekan Pak Asep, Pak Najibi, Bu Kiki, serta Pak Maskur dan Bapak Ibu Guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita semuanya sehat walafiat berkumpul kembali di aula sekolah tercinta kita. Salawat serta salam terlupa juga kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Kebetulan Ibu Kepala Sekolah hari ini berhalangan hadir karena ada acara kegiatan di luar. Jadi izinkan saya mewakili. Mungkin terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia datang hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu, karena kita sudah lama tidak melaksanakan parenting, apalagi untuk kelas 12 ini kita bersiap-siap mau masuk ke semester depan. Itu udah mulai anak-anak kita akan masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan. Jadi kami di sini salah satu tujuannya acara parenting ini ingin mensosialisasikan program kami nanti semester 2 seperti apa dalam mensukseskan anak-anak kita ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Kemudian kami juga ingin silaturahmi juga dengan Bapak Ibu. Jadi jika di SMA RJ mungkin kontribusi orang tua itu sangat besar gitu dengan terhadap kemajuan sekolah. Mohon nanti kritik sarannya bisa Bapak Ibu sampaikan ke kami sehingga kami bisa terus memperbaiki untuk kedepannya. Nanti untuk materi hari ini Bapak Ibu mengenai jalur masuk PTN nanti akan disampaikan oleh paparannya oleh Bu Diki dan Pak Maskur. Karena ada perubahan dari pemerintah yang dulunya itu mungkin untuk 3 jalur tetap ya Bapak Ibu ya. Jadi ada untuk masuk perguruan tinggi negeri masih tetap ada 3 jalur. Jadi ada jalur undangan itu namanya SNPTN, jalur tes SBMPTN melalui tes UTBK, dan jalur mandiri. Nah terkait jalur SNPTN yang undangan ternyata ada perubahan. Jadi ketika tahun kemarin itu hanya dilihat dari 6 pelajaran aja. Pelajaran IPA, IPS, bahasa, dan matematika. Ternyata sekarang tidak berdasarkan 6 pelajaran itu, jadi didasarkan oleh jurusan apa yang anak kita ingin ambil. Misal anak kita kelas IPA misalkan ingin
memilih jurusan desain grafis. Desain grafis bisa dari IPA. Nah, itu tidak hanya berarti bukan dari 6 pelajaran aja. Ada tambahan dari seni, mungkin prakarya, jadi yang berhubungan dengan jurusannya, gitu, Bapak Ibu. Jadi kami di sini nanti ingin mensosialisasikan hal seperti itu agar mungkin nanti Bapak Ibu juga di rumah bisa terus memotivasi anak-anaknya. Terkadang anak kita itu sejak mungkin ingat kakak kelasnya tahun kemarin, jadi yang mereka pentingkan itu hanya 6 pelajaran aja. Terkadang ada rasa menyepelekan ke pelajaran yang lain, padahal ternyata sekarang semua pelajaran itu sama pentingnya. Kemudian untuk UTBK juga Bapak Ibu ada perubahan. Jadi ketika tahun kemarin itu UTBK ada akademik, jadi ada TPS. TPS itu seperti tes psikotes dan ada tes sains atau sosum ya. Jadi pelajaran IPA dan IPS-nya tahun kemarin masuk. Ternyata sekarang sama pemerintah dirubah lagi. Jadi sekarang hanya TPS aja untuk jalur SBMPTN yang tes langsung yang UTBK. Itu mungkin Bapak Ibu untuk lebih rincinya nanti akan dijelaskan oleh Bu Kiki dan Pak Maskur. Dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan kerjasama Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Mohon sekali lagi kerjasamanya, kita bareng-bareng untuk memotivasi anak kita, Bapak Ibu ya. Karena untuk target kami sih selalu tiap tahun itu anak-anak kita semakin meningkat yang masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan. Itu saja dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya adalah informasi transformasi seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi tahun 2023 kepada Ibu Kiki Maulidina SPDI dan Bapak Maskur Eskom. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Bu Desma memberi pantun, saya mohon izin memberi pantun juga ya Bapak Ibu. Ada mie instan di atas dandang, buat dimakan pakai saus tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Satu lagi ya Bapak Ibu. Ya, mekar cantik mawar si apau, di atas kuala ia disimpan. Susah mendidik anak zaman now karena gadget jadi mainan. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, seperti itulah Bapak Ibu tantangan kita semua ya Bapak Ibu, karena tidak bisa kita pungkiri setelah masa pandemi ini memang tantangan terberat adalah gadget. Tapi mudah-mudahan kita semua tidak kalah ya, jangan mau kalah dengan gadget Bapak Ibu. Insya Allah kita bisa mengalahkan gadget itu, bahkan mungkin bisa berdampingan untuk mensukseskan anak-anak. Baik, Bapak Ibu wali peserta didik kelas 12 SMA ITERA Datul Jannah yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Maskur, Pak Yudi dan Pak Najmi kebetulan sedang ada kegiatan PPG Bapak Ibu yang diwajibkan harus Zoom terus. Jadi mungkin kami yang di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah yang hari ini kebetulan berhalangan hadir, Ibu Desma yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru kelas 12 yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia-Nya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi bersama di SMA ITERA Datul Jannah ini. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas waktunya, atas kehadirannya, menyempatkan di mana kami tahu pastinya Bapak Ibu sibuk ya. Jadi untuk menyempatkan kali ini kami sangat mengapresiasi sekali. Itu artinya Bapak Ibu
peduli dengan anak-anak, Bapak Ibu sayang dengan anak-anak dan ingin anak-anak kita sukses di masa yang akan datang. Salam serta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izinnya Bapak Ibu, kami di sini ingin menyampaikan beberapa informasi yang terbaru ya. Mungkin saja dari Bapak Ibu semua di sini sudah mengetahui bahkan lebih tahu tentang informasi ini, tapi mungkin dalam kesempatan kali ini kita bisa sharing bersama-sama Bapak Ibu. Mungkin ada ilmu baru dari Bapak Ibu yang bisa disampaikan kepada kami, sehingga dalam kesempatan kali ini kita berbagi jadi sama-sama ya Bapak Ibu mengenai tentang transformasi seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri. Jadi seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, Bapak Menteri Pendidikan kita itu memiliki program yaitu berupa Merdeka Belajar. Nah, di mana Merdeka Belajar ini ada perbaikan-perbaikan, ada pembaruan dalam 4 aspek yang dilakukan ya. Nah, dari 4 aspek itu dilakukan dengan berepisode-episode. Ada episode 1, perbaikannya di bidang apa, episode 2. Nah, untuk transformasi seleksi penerimaan ini masuk ke dalam perbaikan yang ke-22. Jadi episode ke-22. Nah, ada pembaharuan di situ yang dilakukan oleh Bapak Menteri kita. Oke, next aja ya. Nah, dari tujuan pendidikan, di mana pendidikan di Indonesia itu punya visi yaitu untuk maju, mandiri dan menghasilkan peserta didik kita yang berkepribadian Pancasila. Nah, berkepribadian Pancasila ini seperti yang di depan ya Bapak Ibu, ada 6. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, diharapkan nanti anak-anak kita ini memiliki sikap-sikap seperti ini gitu. Nah, untuk mewujudkannya tadi ada transformasi ya Pak ya. Bisa di next. Nah, ini transformasi seleksi masuk perguruan tinggi dibutuhkan untuk menyambung transformasi. Jadi Bapak Menteri ini sudah melakukan perbaruan di pendidikan dasar dan menengah, yaitu melalui mekanisme penerimaan peserta didik baru. Kemudian ada asesmen nasional, di mana UN ujian nasional itu digantikan dengan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini apa? Asesmen nasional ini adalah ujian yang dilakukan di kelas 11. Nah, berfokusnya pada apa? Berfokusnya pada numerasi dan literasi Bapak Ibu. Kemudian ada kebijakan kurikulum merdeka dan rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini setiap sekolah itu memiliki rapor pendidikan saat ini Bapak Ibu. Jadi kita punya nilai raportnya juga. Misalnya SMA itu rapor tahun ini bagaimana kondisinya, itu diberi solusi juga. Misalnya ada yang rendah di mana, nanti diberi solusi perbaikannya apa. Jadi sudah bagus di raport ini. Dari mana diambilnya? Biasanya dari angket-angket ya. Ada angket-angket yang diberikan yang harus kita isi. Nah, itu survei lingkungan belajar biasanya disebutnya. Biasanya diisinya sama para guru, kepala sekolah, dan sampling anak-anak peserta didik. Nah, kemudian ada kebijakan yang dilakukan di perguruan tinggi, pendidikan tinggi, yaitu hak belajar di luar kampus, kemudian ada KIP, ada pelibatan praktisi dalam pembelajaran, dan ada mekanisme pendanaan PTN. Nah, namun ternyata ada ada yang harus jembatan yang harus menghubungkan antara pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi ini. Nah, maka akhirnya muncullah episode yang kedua-dua, yaitu tentang kebijakan seleksi masuk perguruan tinggi ini. Gitu. Jadi latar belakang kenapa sih muncul ada episode 2 tentang transformasi ini, karena untuk menghubungkan, jadi sebagai jembatan kebijakan pendidikan menengah dan dasar dan pendidikan tinggi, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, transformasi seleksi masuk PTN-nya apa saja? Prinsip perubahannya. Prinsip perubahannya yaitu mendorong pembelajaran yang menyeluruh, lebih berfokus pada kemampuan penalaran. Jadi nanti diharapkan fokusnya pada kemampuan penalaran peserta didik. Kemudian nanti diharapkan lebih transparan. Yang ketiga, yang keempat yaitu lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman siswa. Lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program sarjana, tetapi juga diploma 3 dan diploma 4 atau sarjana terapan. Jadi nanti ini kami juga akan menyampaikan tentang jalur PTN ini, kemudian nanti ditambahkan oleh Pak Maskur tentang jalur vokasi, gitu Bapak Ibu, sebagai informasi tambahan. Nah tadi yang Pak Yudi sudah sampaikan, ada 3 jalur, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya mungkin istilahnya berbeda dan aturannya berbeda, gitu Bapak Ibu. Ada 3 jalur, nanti peserta didik kita yang akan masuk PTN ini, seleksi nasional berdasarkan prestasi, kemudian ada seleksi nasional berdasarkan tes, dan ada seleksi mandiri oleh PTN. Jadi bisa anak-anak bisa menempuh 3 jalur ini. Nah, tapi sistemnya berbeda-beda. Nah, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu untuk yang ke-1. Nah, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kalau dulu biasanya disebutnya dengan PMDK ya, mungkin masanya saya PMDK. Kemudian ada lagi jalur SNMPTN yang kemarin ini. Nah, ini biasanya sih berdasarkan nilai raport ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan nilai raport. Sebelumnya, jalur seleksi nasional masuk PTN memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Jadi kondisinya mungkin waktu dulu anak-anak kita nih pas waktu mau masuk SMA itu di kelas 10 udah dijuruskan nih mau IPA atau IPS. Nah kadang-kadang sementara mereka sadar ketika kelas 2, ketika kelas 11, ketika kelas 12 kayaknya saya gak passion di IPA misalnya gitu ya, karena gak passion di IPS. Nah ini jalur SNM ini memberikan solusi gitu untuk anak-anak yang akhirnya ada bisa memilih, misalnya anak IPA dia tertarik ke ekonomi, nah nanti bisa gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya SNM ini harus berdasarkan jurusannya. Kalau pengen kedokteran ya harus IPA gitu. Kalau pengen ekonomi berarti harus pilihnya IPS. Nah untuk yang SNM ini difasilitasi untuk bisa lintas jurusan seperti itu. Pilihan program studi dibatasi berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Aku yang dulu ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya peserta didik tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan aspirasi karirnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya hanya mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan dalam seleksi. Seperti tadi yang Pak Yudi sampaikan, hanya 6 pelajaran katanya kalau dulu mah. Misalnya mau ngambil IPA berarti mapel IPA-nya aja yang harus nilainya tinggi gitu. Nah, akibatnya apa? Ada pemilihan mapel khusus itu, mata pelajaran lain menjadi dianggap tidak penting oleh anak-anak gitu. Kemudian fokus belajar jadinya tidak menyeluruh. Ketika selama proses pembelajaran ini karena pengen mengarahnya ke kedokteran, jadi si anak hanya berfokus pada mata pelajaran kimia, fisika, biologi, sementara yang lainnya mereka kurang peduli gitu. Nah maka untuk di kebijakan yang ini muncullah nih. Nah padahal untuk sukses di masa depan siswa perlu memiliki kompetensi yang holistik ya. Misalnya untuk jadi insinyur itu memang udah pasti harus ilmunya yang paling ini adalah ilmu dasarnya teknik. Nah tapi mereka perlu juga punya ilmu desain sebagai ilmu tambahan. Untuk jadi pengacara pasti ilmu dasarnya adalah hukum. Nah, tapi perlu juga kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Jadi itu saling melengkapi. Kemudian untuk jadi sutradara film tidak hanya saja ilmu dasar perfilman yang dia perlukan, tapi juga ilmu pemasaran. Jadi harus paham ilmu pemasaran sehingga bisa sukses di masa yang akan datang. Nah, proses seleksi masuk PTN perlu mendorong pembelajaran yang menyeluruh multidisiplin di jenjang pendidikan menengah. Nah, mungkin
latar belakang itu, maka dibuatlah kebijakan akhirnya ini. Nah, ada mata pelajaran pendukung Bapak Ibu untuk untuk nanti ya peserta didik ini, misalnya seni. Nah, ketika anak-anak ingin memilih jurusan seni, itu ada mapel pendukungnya. Kalau kan anak-anak yang kelas 12 sekarang masih menggunakan kurikulum K13 Bapak Ibu. Jadi akhirnya ada mata pelajaran yang diperhatikan gitu. Ketika dia memilih seni, maka nilai seni budayanya itu juga menjadi acuan. Kemudian sejarah, berarti sejarah Indonesia untuk jurusan IPA, untuk IPS-nya sejarah Indonesia. Kalau yang humaniora sepertinya masih berhubungan ya Bapak Ibu. Nah ini sosial, psikologi. Jadi untuk mengambil jurusan psikologi itu anak IPA dan IPS berkesempatan. Ya, yang diperhatikan kalau untuk untuk IPA berarti matematikanya, untuk IPS-nya yaitu sosiologi dan matematika. Karena anak IPS juga mendapatkan pelajaran matematika, hanya matematika dasar. Gitu. Nah ini banyak Bapak Ibu daftar-daftarnya, mungkin nanti bisa kami share slide-nya ya, dan melalui WA grup di wali kelas. Itu bisa untuk dibaca-baca lagi oleh Bapak Ibu. Nah ini mungkin yang menarik ada nih yang ini Bapak Ibu, ilmu sains kedokteran atau kedokteran gigi. Nah anak IPS ternyata berkesempatan juga gitu. Jadi untuk ilmu sains atau kedokteran, nah ini kalau IPA sudah jelas mata pelajarannya biologi dan kimia, sedangkan yang IPS yang diperhitungkan adalah di matematikanya. Jadi kalau nanti anak IPS ada yang tertarik dengan kedokteran, mungkin nilai matematikanya yang diperhatikan, jangan sampai turun seperti itu. Di kebidanan juga anak IPS berkesempatan, yang diperhatikan adalah nilai matematikanya. Nah ini untuk jalur prestasi Bapak Ibu ya, jalur rapor. Nah oleh karena itu seleksi nasional berdasarkan prestasi berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Jadi perjalanan peserta didik dari kelas 10 sampai kelas 12 hasil belajarnya itu diberi penghargaan di sini gitu Bapak Ibu. Jadi nilai rapor itu minimal 50%, kemudian 50%-nya lagi yaitu komponen penggali minat dan bakat. Persentasenya mungkin nanti diserahkan kepada PTN-nya masing-masing. Bisa jadi antara program studi yang satu dengan program studi yang lain itu persentasenya kebijakannya berbeda-beda. Misalnya untuk biologi nilai rapor 2 mata pelajaran pendukung berapa persen, prestasinya berapa persen, dan portofolionya berapa persen. Nah ini, jadi komponen penggali minat bakatnya ini dari 50%-nya bisa terdiri dari nilai rapor, prestasi, dan portofolio. Nah portofolio ini khusus biasanya untuk program seni dan olahraga. Seperti itu. Jadi biasanya, ada prestasi apa aja nih? Nah itu anak-anak kita yang berprestasi yang dapat sertifikat atau apa berkesempatan melalui jalur ini, gitu, melalui jalur prestasi. Itu Bapak Ibu. Jadi PTN menentukan komposisi persentase komponen 1 dan 2 dengan totalnya 100%. Jadi dari rapot dan dari komponen penggali. Nah ini. Dengan demikian siswa didorong untuk fokus pada keseluruhan pembelajaran dan untuk menggali minat dan bakatnya sejak dini. Nah, dengan ketentuan tadi minimal 50% nilai rapot seluruh mata pelajaran itu akan menjadikan peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik. Jadi tidak membeda-bedakan saya mau fokusnya di 6 pelajaran aja karena nanti yang dinilainya 6 pelajaran. Tidak. Jadi semuanya mereka serius belajarnya gitu, tidak menganggap enteng. Kemudian maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat ini mengakibatkan peserta didik terdorong juga untuk mengeksplorasi minat dan bakat. Ya diharapkan peserta didiknya berprestasi secara maksimal gitu dengan kebijakan yang kedua ini. Nah
Itu untuk yang jalur prestasi Bapak Ibu. Untuk sukses pada jalur ini, peserta didik perlu menyadari bahwa semua mata pelajaran adalah penting dan membangun prestasinya sesuai dengan minat dan bakat. Sehingga diharapkan peserta didik fokus untuk belajar secara menyeluruh, menggali minat dan bakatnya secara tekun, dan meningkatkan prestasi sesuai minat dan bakat, kemudian mengeksplorasi pilihan prodinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian peserta didik diharapkan mencari tahu komponen penilaian dan pembobotan. Insya Allah si anak-anak kita sudah canggih-canggih ya Bapak Ibu. Biasanya mereka udah lebih tahu dari kita informasi seperti ini. Makanya kenapa kami mengadakan parenting dan informasi ini, supaya Bapak Ibu juga sama-sama tahu. Jadi nggak kalah sama anak-anak gitu. Oh mama tahu informasinya, ada kebijakan baru kan, ini. Nah jadi nanti enak ngobrolnya nyambung Bapak Ibu dengan anak-anak. Nah, dukungan orang tua dan guru agar peserta didik dapat berprestasi dan memilih prodi sesuai dengan minat dan bakat akan meningkatkan potensi kesuksesan peserta didik pada jalur ini. Ya mudah-mudahan ini sebagai upaya kami Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mungkin kalau dari di sekolah lain mungkin ya udah yang penting anaknya tahu, orang tuanya nggak usah tahu. Nah, kalau kami nggak mau seperti itu Bapak Ibu, jadi biar sama-sama demi kesuksesan anak-anak seperti itu. Nah yang kedua Bapak Ibu, ini tentang seleksi nasional berdasarkan tes. Nah kalau tes ini biasa dikenal kalau zaman dulu UMPTN, SBMPTN, ya, kalau UTBK itu ya Bapak Ibu. Nah ini seleksi nasional berdasarkan tes. Sebelumnya jalur seleksi bersama masuk PTN atau yang dikenal dengan SBMPTN mengujikan banyak materi Bapak Ibu dari banyak pelajaran. Kadang tes itu kan ada dua macam, ada evaluasi, ada seleksi. Nah kalau evaluasi itu apa yang kita pelajari dengan soal yang diberikan ya biasanya sama. Apa yang dipelajari A, soal yang keluar adalah A. Nah tapi kalau seleksi ya biasanya berbeda tergantung sama pihak yang mengadakan seleksi itu mau memberi soalnya seperti apa. Nah sehingga biasanya peserta didik kerepotan belajar gitu ya. Ini saya belajar yang mana ya? Akhirnya karena itu muncullah apa? Muncullah teknik-teknik dengan drill soal. Yang belum paham, tapi mereka hanya mendrill soal aja. Jadi yang penting kerjain soal ini. Oh kalau ada soal kayak gini jawabannya ini. Muncullah cara singkat, ya. Muncullah. Nah, padahal mereka belum paham sebenarnya. Misalnya pengertiannya apa. Nah itu, makanya membuat anak-anak akhirnya karena di sini ya mungkin salahnya kita nggak tahu salahnya dari siapa yang mengadakan seleksinya itu ya, yang mengujikan soal begitu banyak. Nah akhirnya kan muncul seperti ini, peserta didik harus banyak menghafal. Jadi kompetensinya tuh bukan hanya pemahaman penalaran tapi akhirnya jadi menghafal anak-anak munculnya. Kemudian guru kejar tayang untuk menuntaskan materi. Guru juga jadi sibuk kejar-kejar, oh bab ini saya belum selesai, misalnya satu semester ini harus 6 bab, jadi kejar-kejaran. Nah kemudian guru menghabiskan waktu belajar untuk melatih peserta didik untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Nah karena akhirnya beranggapan metode drill soal itu adalah metode yang ampuh ya untuk anak-anak bisa tembus UTBK, akhirnya sistemnya juga jadi drill soal seperti itu. Nah apa efeknya dari tiga hal tersebut? Efeknya kualitas pembelajaran jadi menurun gitu. Mau tidak mau itu harus kita akui gitu ya. Banyak peserta didik yang merasa harus mengikuti bimbel. Nah bimbel mulai berjamuran dengan tawaran yang jutaan Bapak Ibu. Nah tapi banyak juga peminatnya gitu, karena mungkin wali murid banyak yang khawatir juga, nih anak saya gak dibimbelin takut gak lolos gini-gini. Nah banyak mungkin yang seperti itu, kekhawatiran akhirnya harganya berapapun, bahkan mungkin lebih dari masuk ke sekolah pun ya, harga yang di sekolah ini gitu masih menyanggupi gitu. Nah itu kalau yang mampu Bapak Ibu. Nah sementara ada peserta didik yang dari keluarga tidak mampu, sulit akhirnya untuk masuk PTN karena modelnya seperti itu gitu ya. Nah seleksi masuk PTN semestinya tidak menurunkan kualitas pembelajaran pendidikan dan perlu lebih inklusif dan adil untuk peserta didik dari keluarga yang kurang mampu. Nah makanya muncullah kebijakan yang ini Bapak Ibu.
Oleh karena itu, seleksi nasional berdasarkan tes ini berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Jadi tidak ada lagi tes mata pelajaran untuk SBMPTN ini, ya, yang ada hanya tes skolastik. Seperti yang tadi Pak Yudi sampaikan di sambutan Bapak Ibu, tes skolastik itu seperti psikotes, seperti itu. Jadi seperti psikotes. Mengujinya apa saja? Mengujinya potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Jadi untuk mengikuti tes SBMPTN nanti anak-anak itu hanya diuji dengan tes skolastik ini, Bapak Ibu. Nggak ketemu biologi, fisika, kimia, ekonomi, sosiologi, mungkin enggak ya. Tapi soal-soalnya dalam bentuk yang lain yang lebih ke penalaran gitu. Nanti fokusnya ke ini, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu Bapak Ibu untuk SBMPTN ya, dengan jalur tes. Next Bapak Ibu ya. Nah, dengan demikian skema seleksi menjadi lebih adil dan setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses pada jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, peserta didik tidak tergantung lagi pada lembaga bimbel untuk mempersiapkan tes. Tidak perlu khawatir akan keharusan menghafal konten yang begitu banyak. Kemudian orang tua tidak terbebani dengan tanggungan finansial tambahan untuk bimbel peserta didik. Gurunya lebih fokus pada pembelajaran yang bermakna, sehingga tidak harus lagi mengajarkan untuk menghafal, tapi untuk anak-anak melatih penalarannya. Gurunya lebih percaya diri bahwa pembelajaran sesuai kurikulum itu sudah cukup untuk menghadapi seleksi masuk PTN. Nah, ini Bapak Ibu informasinya. Kerjasama antara peserta didik dan guru melalui pemasahan daya nalar akan meningkatkan kesuksesan peserta didik pada jalur seleksi berdasarkan tes. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ini mungkin kalau nanti mungkin sebelum ini tahu, oh tesnya tes TPS aja atau tes skolastik, apa sih skolastik itu gitu. Khawatir gitu dengan nanti dilatihkan nggak di sekolah atau seperti apa. Insya Allah kami udah ada strategi Bapak Ibu untuk di semester 2 ini untuk memfokuskan membelajarkan tes skolastik ini ya, kemampuan-kemampuan yang tadi di dalam pembelajaran juga. Dan kami yakin sih Bapak Ibu di sini juga dalam kesehariannya sudah melatihkan itu dengan metode-metode pembelajaran gitu. Jadi nanti mau bimbel di sini soalnya misalnya ada penawaran di bimbel A, B, C akan fokus di tes skolastik. Jadi Bapak Ibu jangan tes skolastik itu seperti apa ini, nah udah tahu ya Bapak Ibu tadi. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu seleksi secara mandiri oleh PTN. Nah, ini biasa disebut dengan jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini biasanya dilakukan per rukun, per wilayah. Misalnya jalur A, jalur B gitu. Nah, untuk yang ini areanya mana? Nah, dari kampus-kampus yang mana aja? Nah, itu biasanya per wilayah. Nah, seleksi mandiri yang tahun-tahun sebelumnya dilakukan itu tidak memiliki standar transparansi antara PTN karena mekanisme dan tata cara seleksinya biasanya menjadi kewenangan PTN gitu, perguruan tinggi sendiri. Nah, tingginya keragaman jenis mekanisme seleksi jalur mandiri antar PTN akhirnya nggak ada standarisasi yang mengatur transparansi dan akuntabel proses seleksinya. Kita nggak tahu, kadang tahunya uang pangkalnya segini, uang pangkal segini, jadi sepertinya jadinya besar-besaran uang pangkal gitu untuk jalur mandiri ini. Nah, akhirnya persepsi publik bahwa jalur seleksi mandiri lebih berpihak pada calon mahasiswa yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi. Nah, padahal PTN merupakan instansi pemerintah yang harusnya memberikan pelayanan secara adil. Jadi tidak ada upaya kesenjangan. Nah, seleksi jalur mandiri perlu memiliki standar transparansi yang sama antara perguruan tinggi negeri. Nah, apa kebijakan yang muncul? Nah, itu. Oleh karena itu, kini pemerintah mengatur agar seleksi secara mandiri oleh PTN diselenggarakan dengan lebih transparan. Nah, PTN diwajibkan mengumumkan paling sedikit 4 hal ini, Bapak Ibu. Jadi
wajib mengumumkan jumlah calon mahasiswa yang akan diterimanya berapa. Mungkin selama ini tidak ada pelaporan ke pemerintah ya. Kemudian yang kedua, metode penilaiannya. Metode penilaiannya terdiri atas tes secara mandiri, kerjasama tes melalui konsorsium, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes, dan metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan. Intinya harus melaporkan jumlah calon mahasiswa, metode penilaian, besaran biaya. Yang ketiga yaitu besaran biaya. Metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi. Jadi itu sudah harus jelas gitu besaran biayanya berapa. Kemudian yang keempat, calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan. Jadi sudah ada kanal khusus untuk pelaporan melalui whistleblowing sistem Inspektorat Jenderal Kementerian apabila ditemukan bukti permulaan atau pelanggaran. Jadi kalau misalnya udah ada yang mencurigakan, ya ada oknum atau apa yang menawarkan gitu ya, itu mungkin bisa dilaporkan Bapak Ibu supaya pendidikan kita ini lebih adil ya Bapak Ibu. Nah, seleksi mandiri oleh PTN harus berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Tata cara seleksi mandiri diatur oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Nah, sesudah pelaksanaan seleksi mandiri, jumlah peserta seleksi yang lulus juga harus dilaporkan oleh perguruan tinggi tersebut. Nah, ada masa sanggah selama 5 hari masa kerja setelah pengumuman hasil seleksi. Tata cara penyanggahan hasil seleksi juga harus diberitahukan oleh perguruan tinggi tersebut. Calon mahasiswa dan masyarakat dapat melaporkan melalui sama ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses seleksi secara mandiri ini. Ya, jadi membantu mengawasi pemerintah ya, membantu pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan seleksi secara mandiri ini melalui kemdikbud.go.id atau kemdikbud.lapor.go.id. Nah, pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan sehingga terlaksana seleksi secara mandiri yang transparan dan akuntabel. Nah, transformasi kelembagaan. Kalau dari 2019 sampai 2022 itu pengelolaan seleksi dilakukan oleh salah satu PTN selama 2 tahun. Nah, penyelenggaraan dilakukan oleh tim seleksi yang terdiri dari unsur PTN, tim seleksi bersifat ad hoc. 2023 itu pengelolaan seleksi dilakukan oleh BP3 sebagai satuan kerja UPT Pusat Asesmen yang bertanggung jawab kepada BSKAP. Nah, BP3 ini mengelola layanan pengujian pendidikan. Jadi tidak hanya seleksi PTN saja, tapi segala kegiatan pendidikan itu dilakukan oleh BP3 ini. Ya, penyelenggaraan dilakukan oleh tim seleksi yang terdiri dari unsur kementerian, PTN, dan Politeknik Negeri. Jadi ada pergantian ini Bapak Ibu, kelembagaan penyelenggaraan di sini. Nah, ini layanan BP3-nya. Ya, melayani seleksi, melayani pengujian akademik, dan melayani pengujian non-akademik. Cakupan konten terkait ini BP3 sama SNPMD BP3. Ya, transformasi seleksi masuk PTN diharapkan ikut mendorong pembelajaran yang holistik, bersifat lebih inklusif, dan berkeadilan sosial. Nah, ini ada kalimat ini, bangsa yang maju selalu dapat memberi kesempatan pada orang yang memiliki bakat dan bekerja keras. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin demikian paparan dari saya. Nanti dilanjutkan oleh Pak Maskur tentang jalur vokasi atau politeknik. Terima kasih Bu Gigi. Selanjutnya adalah informasi mengenai jalur vokasi pada Pak Maskur. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Vicky, Bapak Wasek, Pak Yudi, Pak Nasibi, Pak Faruk, dan Bu Desma dan Bapak Ibu semua. Di kesempatan hari ini mungkin melanjutkan kembali ya untuk jalur masuk ke perguruan tinggi negeri dengan jalur yang lain yang tadi saya sebutkan. Di sini kan tadi Bu Vicky sudah memaparkan mengenai jalur PTN di tahun 2023 ini. Selain SNBP, UTBK, SNBT dan Mandiri, ternyata ada jalur lain. Nah di sini mungkin sekelas info mengenai sebaran lulusan SMETRJ 3 tahun terakhir. Alhamdulillah ini 60% 60 anak ya di tahun 2019-2020 masuk ke PTN, dan ada satu yang luar negeri gitu ya. Di tahun 2020 sampai 2021 ini alumni kita ada 42% atau 69 peserta didik yang masuk ke PTN, dan ada 2 peserta didik yang masuk ke di luar negerinya. Di tahun 2021-2022 alhamdulillah peningkatannya lumayan cukup baik ya, 80 yang sudah terdata ya masuk ke PTN. Nah ini lainnya masih peserta didik belum melaporkan ya. Jadi mudah-mudahan masih ada peserta didik lainnya yang masuk ke PTN, karena untuk PTN sendiri kan itu masih bisa untuk tahun selanjutnya gitu ya, mendaftar. Nah, ini grafiknya SNMPTN, SBMPTN, Mandiri atau lainnya. Sebaran prodinya juga alhamdulillah di SMETRJ ini peserta didiknya merata ya, tapi lebih banyak pilihannya ke Untirta ini. Walaupun kita sudah ada yang masuk ke ITS, UGM, ITB, UI juga kemarin sudah ada yang masuk. Nah ini alhamdulillah tahun kemarin berdasarkan hasil UTBK SBMPTN sekolah kita gitu ya masuk ke 1000 sekolah di Indonesia yang top 1000 sekolah tahun 2002 berdasarkan nilai UTBK, dan kita rankingnya 543. Secara provinsi kita 19 besar, dan Cilegon kita nomor 1 gitu. Alhamdulillah. Semoga lebih meningkat lagi di tahun sekarang dan selanjutnya. Nah ini jalur masuk PTN selain SNBP, UTBK, SNBT dan Mandiri. Pendaftaran ada yang melalui sekolah karena kita sudah bekerja sama, dan juga ada yang melalui secara mandiri gitu ya, peserta didik atau orang tua yang mendaftar langsung. Nah di sini dengan UI kita sudah terdaftar gitu ya, sudah bekerja sama melalui jalur PPKB UI. Di sini UI membuka kesempatan melalui PPKB ada S1 paralel dan vokasi atau D3-nya. Dan kita sudah terdaftar sebagai sekolah yang bisa mendaftarkan lewat PPKB UI. Lalu di IPB sendiri, ini untuk jalur vokasinya yang disebut dengan USMI SPIPB, kita ini informasi yang tahun kemarin ya, karena untuk informasi seperti ini biasanya nanti terupdate-nya ketika sudah mendekati baru ada pengumumannya. Nah ini ancang-ancang tahun kemarin mulai 10 Januari sampai 8 April ya. Ya bulannya kurang lebih seperti ini. Ya ini kemarin kita ada satu anak yang lolos gitu ya untuk di jalur resmi IPB, dan IPB sendiri juga ada jalur lain yaitu melalui jalur ketua OSIS ya. Alhamdulillah kita ada beberapa angkatan gitu ya ketua OSIS yang diterima di IPB. Lalu di sini di jalur politeknik sendiri ada jalur SNMPN namanya. Nah ini politeknik seluruh Indonesia, dan alhamdulillah SMETRJ
sudah terdaftar melalui jalur politeknik, dan tahun kemarin juga ada peserta didik yang lolos melalui politeknik dan ternyata lewat SBMPTN juga diterima juga. Jadi ada dua pilihan, akhirnya memilih yang S1-nya, sedangkan ini kan D3-nya politeknik. Lalu SPAN PTKIN ini juga jalur alternatif melalui perguruan tinggi negeri Universitas Islam di Indonesia. Nah, ini peluangnya sebenarnya bagus gitu ya, karena kalau tadi SNPTN itu hanya berdasarkan persentase sekolah tergantung akreditasinya. Nah, kalau SPAN PTKIN ini 100% bisa mendaftar. Jadi peserta didik silakan, karena ini jalur rapot, jadi kesempatannya kepada semua peserta didik bisa mendaftar ke SPAN PTKIN. Bapak Ibu bisa mengecek, mungkin di Google ya. Nah, di sini SPAN PTKIN jalur S1-nya untuk Universitas Islam yang ada di Indonesia. Lalu pendaftaran secara mandiri ini dilakukan oleh peserta didik atau orang tua, walaupun bisa berkonsultasi dengan sekolah. Yang pertama di Undip dengan SBUB Undipnya. Tahun kemarin peserta didik banyak yang lolos lewat sini juga. Lalu di UGM juga jalur vokasinya, Unair, ITS, lalu sekolah kedinasan. Nah, ini sekolah kedinasan dari Kemendagri, Kemenko, BPS, BSSN, BIN, BMKG, Kemenhub atau Kemenkumham ya. Nah, ini bisa dicari-cari informasinya bila bisa mendaftar lewat sekolah kedinasan. Nah, ini ada 15 sekolah kedinasan yang ada di Indonesia, bisa diikuti sebagai alternatif ya. Kuliah di luar negeri pun alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan pihak Excellence Institute, di mana kita sudah melakukan MOU atau kerjasama dengan pihak Excellence. Kemarin sudah sosialisasi ke peserta didik. Jadi di sini kita menjembatani bagi peserta didik yang berminat kuliah perguruan tinggi negerinya ya di luar negeri, yaitu di Jerman, Prancis, dan Turki. Ya. Ini nanti kalau misalkan informasi lebih jelas dari pihak Excellence siap untuk menghubungi Bapak Ibu. Kemarin sudah diinformasikan ke peserta didik masing-masing. Nah, ini PTN di Jerman, Prancis, dan Turki. Sebenarnya banyak alternatif pilihan untuk kuliah di luar negeri. Kenapa kami memilih Excellence Institute? Karena dari beberapa penawaran di sini sih misinya membawa semangat untuk ikut dalam gerakan membangun dan mengembalikan kejayaan Indonesia. 2 orang alumni perguruan tinggi di Jerman dan seorang alumni perguruan tinggi Prancis menggagas Excellence Institute ya. Pada Juni 2011. Jadi lumayan lama ya usianya. Didirikan dengan visi untuk menjadi salah satu institusi yang bergerak dalam bidang pembangunan dan pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kompeten, nasionalis, dan bertakwa. Nah, di sini spesialisnya adalah persiapan studi luar negeri untuk negara Jerman, Prancis, dan Turki. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau misalkan butuh sosialisasi khusus, nanti bisa diagendakan karena dari pihak Excellence sendiri siap gitu ya untuk konsultasi dan sebagainya, atau bisa menghubungi excellence-institute.com. Ya, mungkin cukup sekian jalur alternatif yang bisa dipilih. Tahun kemarin, alhamdulillah gitu ya, sudah dibekali seperti ini, banyak peserta didik alumni yang sudah mendaftar, sehingga akhirnya banyak pilihan gitu ya. Ada yang diterima di 3 universitas gitu. Mereka bingung mau milih yang mana gitu. Yang karena dibekali dengan alternatif pilihan yang bisa dipilih oleh peserta didik. Jadi Bapak Ibu bisa mencari informasi juga dan didorong juga peserta didiknya untuk mencari alternatif ya, yang kira-kira sesuai dengan minat dan bakat peserta didiknya. Ya, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu dan peserta didiknya mendapatkan universitas yang
diharapkan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maskul. Kita buka forum tanya jawab. Oh, ada sharing ya. Baik. Ya, baik Bapak dan Ibu, demikian informasi dari Buki dan Pak Maskul. Jika ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi, bertanya, kami persilakan. Dan untuk pertama 3 orang bersilakan, Bapak yang di depan pertama, yang kedua Bapak yang di tengahnya, kemudian ada satu lagi. Oh, Bapak yang di lebih depan, Bapak semua, baik. Silakan Bapak. Bisa sebutkan nama dan putra atau putri ini. Mungkin lebih enak dari saya sendiri ya. Oh iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di sini, Bu Kiki, Pak Mastur, Bu Desma, dan tentunya Bapak Ibu semua yang hadir dalam kesempatan panggilan ini. Sekaligus kita bersilaturahmi Bapak Ibu. Insya Allah semuanya menjadi ladang ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ali, saya orang tua dari Nabil Zahid Rahman, IPA 3, Bapak Ibu. Jadi ini menarik. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam suasana yang kita harapkan sebenarnya Bapak Ibu. Karena melihat dari perubahan transformasi anak-anak kita nanti yang akan melanjutkan perguruan tinggi. Karena apa? Kalau tadi kita dilihat dijelaskan sesuatu yang berbeda. Anak-anak masih menggunakan kurikulum di tahun 2013, kemudian Mas Menteri ini merubah. Sehingga kita harus lebih bisa memotivasi anak-anak kita. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah disampaikan ada jalur prestasi, kemudian ada jalur TBK, kemudian ada jalur mandiri. Yang menarik di sini adalah waktu kita ini sudah tidak lama lagi untuk menjelang ujian. Karena Mas Menteri menetapkan putusan ini baru-baru ini saja Bapak Ibu. Jadi kalau tadi yang Bapak Ibu di guru sampaikan oleh Bu Kiki tadi di sana, itu adalah memang yang sangat menarik untuk tahun berikutnya. Sekali lagi untuk tahun yang berikutnya. Tapi inilah menjadi kerja keras kita Bapak Ibu yang insya Allah anak-anak kita termotivasi. Dan kita juga alhamdulillah dapat sharing dari sekolah seperti ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kira-kira Bapak Ibu strategi dari sekolah. Karena kalau kita melihat maka pelajaran yang akan diujikan itu memang berbeda. Di samping yang saya pernah melihat contoh soal untuk literasi bahasa Inggris dan literasi bahasa Indonesia, saya sampai berulang kali Bapak Ibu membacanya. Untuk memahaminya saya berulang kali. Tapi luar biasa. Jadi kalau kita saja masih perlu belajar, mudah-mudahan anak kita lebih mengerti daripada kita Bapak Ibu. Karena mungkin silakan nanti Bapak Ibu mencoba untuk melihat contoh soal literasi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena hanya untuk memahami satu paragraf pernyataan saja, saya harus belajar membaca 3 kali 4 kali untuk memahami saja. Artinya it will take time Bapak Ibu. Jadi kita harus berpacu dengan waktu ketika anak-anak harus mengerjakan soal itu pada waktunya nanti. Dulu matematikanya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kira-kira nanti strateginya apa? Ini yang paling penting buat kami orang tua karena waktunya ini semakin mendekat. Dan tadi ada disampaikan kalau memang kita secara finansial mampu Bapak Ibu untuk ikut bimbingan TESPA, itu adalah pilihan Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Tapi yang paling penting mudah-mudahan dengan strategi yang akan disampaikan sekolah dalam waktu yang dulu tidak cukup singkat ini, insya Allah ini akan bisa memberikan sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan Bapak Ibu, insya Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat prestasi dari anak-anak didik kita di SMA ini Rodotul Jana, walaupun saya tidak secara langsung mengetahui informasinya, tapi banyak informasi juga yang kita anak-anak berprestasi. Artinya berprestasi tidak hanya di jalur akademik, tapi dari minat dan bakat. Tadi ternyata secara portofolio ini akan mendukung ketika ada pilihan di SN atau jalur prestasi Bapak Ibu. Nah kira-kira seberapa besar peluangnya di tahun ini? Karena kalau tadi saya melihat
paparannya ini akan menarik karena ternyata anak-anak didik kita yang tidak di sains, di IPA, di IPS pun bisa berpeluang untuk mendapatkan atau masuk sesuai yang diharapkan. Jadi yang sekali lagi Bapak Ibu, yang saya tekankan di sini adalah strategi sekolah. Kemudian seberapa besar peluangnya untuk masuk di jalur prestasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari, Ayah Bunda Nabil. Selanjutnya yang kedua yang bawa baju aku ya kalau nggak salah. Pak Denny, kita tenang. Terus Pak Denny. Belakang ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Julio, Novivaldo Julio. Saya adalah wali dari Adinda Sinta Rahma, kelas 12 IPA 1. Ada yang ingin saya tanyakan beberapa terkait proses SNMPTN atau UTBK ini. Yang pertama adalah kalau tadi dipaparkan di SNMPTN atau jalur prestasi atau jalur serapat itu siswa dimungkinkan untuk melakukan lintas jalur, apakah di UTBK juga demikian? Lalu ada nggak sih pengaruh dari apa ya? Mungkin pertimbangan kalau lintas jurusan itu mungkin dia di nomor dari IPA ke IPS dan apa yang IPS itu lebih di apa ya ibaratnya diprioritaskan daripada yang IPA yang lintas jurusan gitu. Terus yang kedua adalah untuk tahun depan itu berapa proporsi kuota antara UTBK, Mandiri dan SNMPTN. Seingat saya waktu 2013 dahulu untuk jalur UTBK-nya sendiri atau SNMPTN, SBMPTN itu 50%, jalur SNMPTN atau jalur raport itu 30% dan Mandiri 20%. Nah untuk tahun depan itu seperti apa? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang Bapak. Terima kasih Bapak Julio. Gimana Pak Denny? Pak Denny maju lagi. Nah, maju lagi Pak Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua dan hadirin sekalian yang ada di ini. Saya merupakan diri, nama saya Heri, orang tua dari Hujan Maka Pratama. Sebenarnya banyak yang ingin kami tanyakan, tapi ternyata pertanyaannya hampir sama dengan Pak Ali juga Pak, terwakili. Satu hal saja Bu, barangkali dengan adanya perubahan atau keniscayaan yang harus kami terima semua berkaitan dengan metode atau skolastik yang tentu harus kita terima karena ini sudah menjadi keputusan dari pemerintah. Terima kasih juga sekolah sudah mempersiapkan strategi untuk perubahan seperti ini dan mohon arahan dari Bapak Ibu guru kepada kami, kepada orang tua dari kami berkaitan dengan perubahan metode skolastik seperti hal ini. Karena tentu saja ini juga menjadi sumbangsih ataupun pengaruh terhadap keberhasilan anak kami. Itu yang pertama Bu, pertanyaan lain sama. Kemudian ada saran Bu sedikit mungkin barangkali sekolah bisa mengundang alumni dari SMA ITE yang berhasil masuk sekolah kedinasan maupun sekolah PTN yang kebetulan lagi cuti atau lagi izin berlibur, bisa memberikan motivasi kepada adik kelasnya di junior-juniornya mengenai strategi atau siasat atau apa yang dipersiapkan sehingga kita berhasil masuk ke sekolah itu. Pada kali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Heri. Silakan Bu Kiki dan Pak Master. Izin menjawab Bapak Ibu. Dengan pertanyaan yang pertama tadi oleh Pak Ari, Ayah Nabil, betul Bapak, sama mungkin kagetnya ya Pak dengan ketentuan ini, dengan hasil keputusan ini, dimana kalau tidak salah itu 6 September ya Pak, hasil informasi kebijakan ini. Nah kami pikir kan kebijakan ini mungkin nanti berlakunya dengan anak-anak yang merasakan kurikulum merdeka ini, karena pelaksanaan kurikulum merdeka ini kalau di kami di kelas 10 gitu. Nah kami pikir kebijakan itu akan berlaku di anak-anak kami yang kelas 10. Nah ternyata memang sudah diluncurkan dan memang menjadi kebijakan dari pemerintah, ya memang harus dilaksanakan, dan anak-anak kita yang di kelas 12 ini yang akhirnya memang harus mengikuti aturan tersebut. Nah mudah-mudahan dengan munculnya aturan ini bukan membuat anak-anak jadi putus asa gitu ya, jadi berputus asa atau jadi menciut nih semangatnya gitu. Nah mudah-mudahan jadi lebih bersemangat, karena untuk seleksi melalui tes skolastik ini sebenarnya pernah dilalui oleh anak-anak kita yang terkena pandemi pertama di 2019 itu Bapak. Jadi waktu itu anak-anak tuh udah siap dengan US ya, tiba-tiba harus dirumahkan. Jadi H-1 mau US, besoknya mereka dirumahkan dan harus mengerjakan US dari rumah gitu. Bahkan kalau nggak salah dihilangkan ya. Jadi ujian yang sekolahnya saja yang ada gitu. Jadi yang ujian dari pemerintahnya tidak ada. Nah anak-anak yang waktu itu kalau tidak salah tes PTN-nya memang akhirnya yang diambil adalah tes skolastiknya. Nah, tidak perlu khawatir Bapak Ibu semuanya, karena memang anak-anak kita yang tahun kemarin pun melalui tes skolastik ini gitu ya, justru lebih berat. Jadi ada tes skolastik sama TPA gitu. Tes skolastik iya, TPA iya. Nah TPA ini berisi mapel-mapel, soshum dan saintek gitu. Nah beban mereka justru berat tahun kemarin. Nah mudah-mudahan tahun ini lebih meringankan anak-anak dengan jalur SBMPTN itu ya, dengan jalur UTBK itu. Nah strateginya mungkin tadi Ayah Nabil tadi ya, memang ketika lihat soalnya sama Bapak, jadi ketika lihat soalnya itu memang harus mikir berulang-ulang gitu. Nah ini kami tampilkan beberapa contoh soal yang kemungkinan nanti anak-anak juga mengerjakan hal-hal yang seperti ini, jadi gak jauh beda. Mungkin ini contoh soalnya saja. Ada 5 sekawan, Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sano, setelah ia dijemput oleh Adi, Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Nah, berikut ini pernyataan yang benar. Nah, ini memang benar-benar menguji logika anak-anak gitu Bapak Ibu. Jadi memang TPS ini TPS ini apa ya, sama dengan tes IQ seperti itu Bapak Ibu, dan memang menguji kemampuan anak-anak dalam hal literasi dan numerasi. Nah, gitu. Nah mungkin tahun-tahun yang sebelumnya memang anak-anak kita mengalami juga ujian-ujian yang tes seperti itu, tapi ini hanya sebagian contoh. Nah ada lagi juga soal yang mudah ya, yang bahasa Indonesia sama seperti kita pernah melakukan tes IQ, kayak mencari persamaan, sinonim, antonim seperti itu sama. Insya Allah nanti kami ya, lihat soalnya ya Bapak Ibu. Shock lihat soalnya sama. Nah mungkin nanti kami punya strategi insya Allah ya, dan kami guru-guru kelas 12 pun sudah berkumpul, sudah mendiskusikan strategi nanti kami di tahun depan itu seperti apa. Insya Allah mungkin nanti disampaikan, mungkin nanti ada informasi juga dari Bu Sandy, Ketua Bimbel juga sedikit mungkin informasi bagaimana. Tapi kalau yang ini insya Allah dari kami itu akan mulai melakukan pembiasaan anak-anak dengan soal-soal ini. Walaupun di ulangan harian pun ya anak-anak kami sih sudah selalu menitipkan kepada Bapak Ibu guru untuk selalu menyelipkan 1 atau 2 soal yang terkait ini supaya anak-anak terbiasa seperti itu. Oke
Nah, yang kedua pertanyaan Ayah Nabil tentang prestasi ya Bapak, tentang peluang prestasi. Alhamdulillah di minggu kemarin ya Pak Master ya, minggu kemarin sekolah sudah dilakukan akreditasi, sudah melaksanakan akreditasi. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan akreditasinya A sehingga peluang untuk jalur prestasi ini untuk anak-anak kami semakin besar ya, semakin banyak persentase anak-anak kami yang bisa lolos melalui jalur prestasi ini. Gitu. Kalau untuk kegiatan lomba dan prestasi lainnya, insya Allah kami selalu mendukung, berupaya supaya anak-anak berprestasi. Seperti itu. Pak Mas, itu boleh ditambah untuk yang Pak Arif. Lanjut dulu. Mohon izin. Ya mangga Bapak. Jadi Bapak Ibu, kita tadi mungkin terasa ya ketika kita, terima kasih. Terasa ketika kita melihat soal yang bahasa Indonesia Bapak Ibu. Nanti kalau bahasa Inggris lagi luar biasa, luar biasa. Gitu. Jadi artinya penalaran ini memang benar-benar. Walaupun biar bagaimanapun, tapi ini adalah fakta yang harus kita hadapi Bapak Ibu. Sehingga kita harapkan strategi yang dari sekolah ini benar-benar bisa membawa anak-anak kita dan kita sebagai wali peserta didik ini bisa memahami, sehingga bisa membantu anak-anak untuk bisa belajar dengan baik. Ya Bapak Ibu, ini salah satu contoh soal tadi sebab kita bercanda dan tersenyum, bahkan ada yang tertawa. Ini memang faktanya demikian. Mudah-mudahan dari sekolah yang kita harapkan Bu Kiki, Pak Mastur, anak-anak kita ini bisa lebih bisa cepat memahami dan bisa menjawab soal dengan cepat tentunya, karena kita bermain dengan waktu pada saat mengerjakan. Terima kasih Bu Kiki. Ya, sama-sama ya Nabil. Ya memang seperti itu Bapak. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Julio, ayah Adinda Rosita ya. Proses SNMPTN melalui jalur rapor, apakah prosesnya sama? Begitu Bapak ya? Ya, SBMPTN. Ketika di tes UTBK itu apakah prosesnya sama ketika ada yang memilih ketika jalur IPA apakah boleh sama lintas jurusan seperti itu? Ada. Nah, kalau saya ini mau menjawab yang kedua dulu Bapak, persentase ya, persentase kuota SNM, SBM dan mandiri. Kalau tidak salah menurut informasi SNM itu 40%, sekarang yang SBM 30, yang mandirinya 30%. Seperti itu Bapak. Tentang sekolah yang mengundang alumni dan bagi dengan adik-adik, biasanya memang kakak-kakak alumni itu juga berinisiatif sih ketika memang mereka libur, mereka main ke sekolah terus meminta waktu, dan biasanya juga ada roadshow ya Pak, roadshow dari alumni-alumni jadi ketika mereka libur, mereka itu juga diberi tugas sama kampusnya untuk melakukan sosialisasi tentang kampus-kampusnya mereka ke sekolah-sekolah. Jadi kalau memang yang dari Undip, yang dari UI, yang dari Unbrau ya biasanya, yang dari Unbrau biasanya pas libur tuh Bu mau sosialisasi dong ke adik-adik, mau ini supaya memberitahu gitu info-info tentang kampus. Biasanya ada kami berikan waktu. Bahkan mungkin ketika saya jadi wali kelas pun, ketika keputrian atau ada anak-anak yang ingin main gitu ke sekolah, iya dong sharing ke adik-adiknya gini-gini, mau gitu. Insya Allah sih kakak-kakaknya kooperatif dan mau selalu berbagi. Mungkin dari Pak Mastur ada tambahan? Ya, mungkin sedikit tambahan. Kalau cari di internet ini kadang memang belum ada informasi ya. Tadi kata Bu Mia untuk kuota itu kan proporsinya ya. Kalau dari perkiraan memang Januari itu sudah mulai banyak informasi-informasi tentang PTN. Tapi ini udah ada di Kontan khususnya untuk Unair sendiri. Di sini minimal 20% pada SNBP atau jalur prestasi, lalu 30% untuk jalur UTBK-nya SNBT, dan 50%-nya jalur mandiri. Itu mungkin informasi awal gitu ya. Mungkin nanti juga ada informasi-informasi selanjutnya. Dan terkait dengan alumni memang betul kita selalu gitu ya, tiap tahun kita berikan porsi, biasanya di jam-jam terakhir ada alumni kita gitu ya, yang memang mereka
harus melakukan apa ya world roadshow gitu ya. Dan itu memang tugas mereka untuk memberikan informasi mengenai PTN-nya. Dan juga kita kerjasama dengan Ikatan Keluarga Besar Alumni SMTRJ, dan alhamdulillah sudah terbentuk. Jadi kita bisa memanfaatkan jalur mereka, kira-kira siapa yang bisa melakukan sosialisasi atau motivasi juga ya. Karena alumni mereka juga sempat waktu pandemi juga melakukan sosialisasi dan motivasi melalui Zoom gitu ya. Dan mudah-mudahan sih tahun ini bisa kita adakan secara serentak gitu ya. Kapan waktunya nanti kita agendakan. Ya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Oke. Udah. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Tadi udah dijawab Bumi. Oh sudah, oh iya berarti dari Bapak yang bertanya. Sebelah kanan belakang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, orang tua, wali murid dari anak-anak kita. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Maaf Bapak, nama dan putranya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hari. Saya bapaknya Muhammad Tegar Setiawan, IPS 2. Ada dua hal Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Saya tadi berangkat ke sini mengemban tugas, mengemban amanah dari ibunya Tegar. Jadi untuk mewakili, mendengarkan, kemudian nanti pasti di rumah ditanya apa yang didapat. Saya bingung Bu, gitu kan. Materi yang disampaikan tadi sangat bagus, tapi karena mungkin faktor umur saya mungkin agak susah gitu. Jadi yang perlu saya sampaikan Ibu, ini sebagai permohonan saja atau request. Saya juga tahu bahwa wali murid atau orang tua itu kan punya grup WA. Saya mohon Bu, materi yang tadi disampaikan bisa di-share di grup WA. Jadi saya nanti kalau ditanya bisa menyampaikan itu Ibu sebagai oleh-oleh. Jadi mohon dengan sangat ya, saya bisa menyampaikan semua yang saya dengar tadi untuk saya sampaikan ke rumah. Sekali lagi mohon di-share materi yang disampaikan tadi, PowerPoint tadi, saya kira juga nggak berat itu untuk bisa di grup wali murid. Mohon Ibu ya. Insya Allah Bapak. Iya, kemudian yang kedua Ibu, ini sharing saja terkait dengan anak-anak kita yang akan lulus di tahun depan. Tahun depan ini adalah satu generasi yang terputus Ibu, Bapak. Jadi 2 tahun mereka di rumah, mereka belajar dari rumah, dan saya kira pasti ada sesuatu yang hilang. Mungkin pembentukan attitude itu akan ada bagian yang hilang, akan ada sejarah yang terputus. Nah, terkait dengan masa pandemi yang kemarin 2 tahun anak-anak kita hadapi, bahkan kita semua juga menghadapi, mereka itu terpaksa lebih cepat berinteraksi dengan gadget atau dengan HP, dengan laptop, dengan internet. Dan di situ akan menjadi masalah Bapak Ibu. Saya, terutama anak saya, Tegar ini 3 tahun, artinya sudah kelas 3 SMA. Ini sampai kemarin, beberapa bulan kemarin, sebelum saya ikutkan ke bimbel, itu belum punya sedikit motivasi untuk mau kuliah. Nah, itu jadi masalah Ibu. Jadi akhirnya saya ambil jalan pintas Ibu. Dan ini juga sebagai request mungkin ke pihak sekolah, mungkin bisa dipupuk lagi motivasi agar anak-anak itu punya semangat mau kuliah, mau melanjutkan sekolah. Itu yang tidak saya dapat. Kemudian dengan jalan pintas, saya coba ikutkan ke bimbel. Ketika di bimbel, harapan saya bukan dia pintar, tapi harapan saya dia punya motivasi mau melanjutkan sekolah. Itu yang saya ingin Bu. Dan itu alhamdulillah berhasil. Karena
2 tahun berinteraksi, dipaksa berinteraksi dengan gadget, dengan HP, dengan internet. Saya lihat anak saya dia mainnya game terus gitu. Bingung juga saya tuh, apakah itu bakat anak saya gitu ya. Tapi alhamdulillah Ibu, setelah ikut bimbel, saya tanya, Mas Tegar mau kuliah di mana? Pak, cari Mas Tegar sekolah yang jurusan game dan animasi gitu. Itu Bu yang saya ini perlu sampaikan ke Bapak-Bapak Ibu, barangkali memupuk motivasi anak itu bahwa kebiasaan yang kita anggap selama ini jelek, main game itu bisa jadi motivasi dan bisa jadi bakat anak kita gitu. Mungkin itu. Jadi itu saja sekedar sharing Ibu. Sekali lagi mohon titip motivasi anak-anak yang sudah terbentuk mohon dijaga, dipupuk, dan yang belum terbentuk mohon dimunculkan agar anak-anak kita nanti ada satu permasalahan generasi yang terputus tadi kita bisa melewati semua itu untuk mengejar ketertinggalan dari 2 tahun masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Tegar. Masih ada yang mau bertanya? Oh, Bapak yang di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Bahtiar, orang tua dari Muhammad Alam, kelas 12 IPA 1. Pertanyaannya hanya satu, mungkin tadi sempat dijelaskan sebab Maskur yang mengenai vokasi ya Pak ya. Mungkin kan sekarang kita lebih fokusnya kayak sarjana ya, ada vokasi. Nah kalau yang saya pernah dengar sih Pak ada perbedaan juga di tahun ini untuk vokasi ya. Kalau tahun yang lalu itu kan seolah-olah terpisah antara yang seleksi untuk masuk S1 lah gitu ya, sama vokasi itu kan dipisahkan juga kan tarifnya jadi saya. Kalau nggak salah sekarang ini kan digabung, kalau nggak salah untuk tesnya juga saya pernah baca di berita gitu. Nah itu mungkin perlu penjelasan juga Pak saya seperti apa yang untuk tahun ini. Kemudian antara yang D4 sama D1 juga apakah yang melalui prestasi hanya D3 saja? Kalau misalnya saya pernah baca juga untuk yang seleksi jalur prestasi itu kalau tahun lalu itu hanya yang D3, kalau yang D4-nya itu harus ikut seleksi mandiri atau tes bersama gitu ya. Itu aja mungkin saya barangkali dari pihak sekolah tentu bisa mencari lagi informasi yang lebih akurat gitu ya untuk tahun ini, atau itu juga bisa pilihan yang lain untuk anak-anak gitu ya, karena ilmu terapan juga tidak kalah potensinya di saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Mungkin satu orang? Cukup kalau itu boleh dijawab, boleh tidak sama. Untuk Pak Hari ya, Ayah Tegar, materi yang di-share di grup insya Allah Bapak nanti kami akan share segala informasi hari ini, bahkan nanti videonya juga kami share. Nanti ada Bapak di sana juga. Nah, sharing tentang Tegar ya Pak, berarti alhamdulillah sudah ada solusi, berarti nanti jurusannya insya Allah sesuai minat Bapak. Gak apa-apa, didukung saja insya Allah sukses ya. Tadi seperti Bu Mia sampaikan, kalau memang sesuai dengan passionnya insya Allah tidak akan terseok-seok ketika menjalani perkuliahan, akan dengan happy karena memang sesuai dengan bidangnya, dan tidak perlu khawatir, insya Allah lapangan pekerjaan dan yang lainnya tersedia banyak ya untuk segala jurusan gitu Bapak. Untuk Pak Dian yang tes vokasi mungkin akan dijawab oleh Pak Maskur. Ya, mungkin menambahkan lagi Ayah Tegar ya Pak Hari. Kalau Tegar sendiri memang sempat konsultasi dengan saya gitu. Jadi udah ada usaha dari Tegar. Kira-kira tanya-tanya tentang komputer karena dia lebih kayaknya senang dengan komputer gitu. Dan kemarin juga udah ada
mau motivasi untuk masuk ke Ilkom dan memang tadi ya lebih ke animasi dan sebagainya di kafe, tapi dia udah sedikit sudah ada motivasi dan dari belajar pun saya rasa nggak ada masalah untuk tegar. Dia punya kepribadian yang baik juga, yang selama saya itu ya kegiatan pembelajaran hampir untuk tegar sih sepertinya ada untuk motivasi untuk kuliah insya Allah Bapak. Dan untuk tadi yang bisa, insya Allah memang bisa. Dan untuk ayat IPA, Dian untuk jalur vokasi, memang betul untuk vokasi ini sebelumnya seperti SNMPN yang Politeknik awalnya ada D4 dan sekarang ternyata untuk D4 itu masuk ke jalur SBMPTN yang tahun kemarin dan tahun sekarang memang belum Pak. Perkiraan memang Januari itu informasi-informasi baru bermunculan dan tekniknya seperti apa. Dan tadi yang saya sampaikan di PPT itu informasi yang tahun kemarin. Jadi untuk tahun sekarang, insya Allah kami juga terus mencari informasi terbaru seperti apa. Dan jika memang ada perbedaan, nanti kita sosialisasikan kembali. Ya mungkin seperti itu untuk jalur vokasi tekniknya seperti apa. Ya terima kasih. Bapak Ibu, saya menambahkan di luar yang tadi pertanyaan, kebetulan kemarin kami sekolah diundang oleh pihak Polres. Bapak Ibu ada pertemuan tatap muka atau silaturahmi dengan beberapa sekolah ya. Hal ini terkait dengan fenomena tawuran anak-anak SMA, SMK yang terjadi di Kota Cilegon ya beberapa hari yang lalu kalau tidak salah sempat viral. Jadi kemarin dari Bapak Kapolres ya menitipkan gitu, minta tolong disampaikan ke anak-anak, ke Bapak Ibu wali orang tua di rumah gitu untuk menjaga anaknya. Kalau bisa buat perjanjian dengan anak-anak, Bapak Ibu maksimal jam 10 sudah berada di rumah. Jadi jangan sampai berkeliaran di luar. Apalagi putra-putri kita ini udah kelas 12 Bapak Ibu ya. Sayang sekali kalau misalnya terhambat dengan hal tersebut karena memang kemarin ada yang sudah jadi tersangka gitu. Jadi 3 orang sudah jadi tersangka dan akhirnya kan nggak bisa melanjutkan sekolah gitu ya, harus diproses secara hukum dan yang lainnya. Dan setelah diketahui ternyata ketua gengnya itu berumur 16 tahun. Nah anggotanya itu ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun. Nah kenapa katanya kok mau dipimpin sama yang usia 16 tahun? Katanya karena punya akun. Jadi ternyata punya akun sosmed yang memang jadi mereka mungkin ini ya terlalu ini dengan gadgetnya juga, jadi digunakan dengan tidak semestinya. Jadi membuat konten-konten tawuran divideokan gitu sehingga viral dan itu sangat meresahkan bagi kepolisian juga karena memang sulit menanganinya gitu. Nah ini ada beberapa yang disampaikan kemarin supaya sekalian aja saya sampaikan supaya tidak lupa Bapak Ibu. Alhamdulillah berkesempatan hadir di sini bisa bersama-sama jadi bisa sampai gitu informasinya. Di sini menggunakan, menyimpan atau memiliki sajam, senpi atau alat pukul itu akan terjerat pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman penjaranya 10 tahun penjara. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu katanya nggak punya alat-alat yang seperti itu, tapi ternyata alat-alat seperti itu bisa dibeli di online, Bapak Ibu. Jadi ada yang seperti cincin-cincin alat pemukul yang seperti itu. Nah, mungkin anak-anak yang nggak paham buat koleksi buat apa, ternyata itu kalau sampai terdeteksi sampai ketahuan itu bisa terancam penjara. Nah, kemudian kekerasan bersama-sama atau pengeroyokan untuk yang sampai membuat kematian itu bisa sampai 12 tahun penjara. Untuk rusak yang mengakibatkan luka berat itu 9 tahun penjara. Yang luka ringan bisa 5-7 tahun penjara. Khawatir anak-anak kita bercanda-bercanda yang iseng-iseng tapi isengnya membuat seseorang terluka. Nah, nauzubillah min dzalika Bapak Ibu. Kemudian penganiayaan juga sama, ada jeratan sampai membuat kematian itu 7 tahun penjara, luka berat 5 tahun penjara dan mengakibatkan luka ringan 2 tahun 8 bulan.
rusak barang tidak dapat dipakai, itu bisa mengakibatkan ini 2 tahun penjara, 2 tahun 8 bulan penjara. Kekerasan pada anak oleh orang dewasa, ini bisa terjerat 3 sampai 15 tahun. Menghasut atau provokator bisa sampai 6 tahun penjara. Jadi mungkin khawatir penggunaan gadget yang tidak bijak ya oleh anak-anak, misalkan berkomen atau apa. Jadi itu mohon ada pengawasan dari Bapak Ibu semuanya. Itu saja mungkin tambahannya Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah cukup? Insya Allah cukup ya. Jadi kalau dari pesan dari saya sebagai guru bahasa Indonesia, memang anak-anak itu harus lebih banyak membaca ya Pak. Kalau dari tipe-tipe soal itu, kan berdasarkan penelitian di Indonesia itu dari 65 negara urutannya ke 62 ya. Jadi memang dari rumah, di sekolah kita budayakan membaca. Kalau lihat soal-soal kan memang banyak penalaran. Insya Allah kalau penalaran guru-guru di kelas memuji soal-soal bentuknya penalaran juga. Jadi insya Allah sih tadi kata Buminya optimis ya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian kita acara kita pada pagi hari ini. Ya, mari kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya, pantun dulu ya Bapak Ibu. Tanah luas tak ada tuannya. Tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan kehadirannya, terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Desmawati mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.